Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Oke, langsung saja kita mulai. Kali ini dengan tema utusan Quraisy terpana oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, masuk Islam, awan kelabu mulai menyelimuti kaum musyrikin dan barulah tersadar dari mabuk mereka yang selama ini digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Kali ini mereka berupaya mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi di mana mereka akan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan oleh beliau asalkan mau menghentikan dakwahnya. Mereka yang perlu dikasihani itu tidak mengetahui bahwa setiap apa saja yang dapat disinari oleh matahari tidak memiliki nilai sama sekali, walau sebesar nyamuk sekalipun dibandingkan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Zizad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang kepala suku berbicara di perkumpulan Quraisy saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga sebagiannya dia terima, lalu setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin banyak dan bertambah, lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja bagus, wahai Abu Al-Walid, pergilah menyongsongnya dan berbicaralah dengannya. Utbah segera menyongsong beliau dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka engkau kerdilkan, Tuhan serta agama mereka engkau cela, dan nenek-nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu. Bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abu Al-Walid, katakanlah, aku akan mendengarnya. Wahai anak saudaraku, jika apa yang kau bawa itu semata hanya menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami, hingga kami tidak akan melakukan sesuatu pun sebelum engkau perintahkan.
Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan tidak dapat engkau mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang terkadang terkena oleh jin sehingga perlu diobati, katanya. Atau sebagaimana yang dia katakan, hingga akhirnya khutbah selesai dan Rasulullah mendengarkannya. Lalu berkata, "Wahai Utbah, sudah selesaikah engkau?" Dia menjawab, "Iya." Beliau berkata, "Nah, sekarang dengarkanlah dariku." Dia menjawab, "Ya, akan aku dengar." Beliau membacakan firman-Nya. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. Untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira, dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya." Surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Kita lanjutkan, teman-teman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarnya, dia malah diam serta khusyuk mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya hingga beliau selesai. Dan ketika melewati ayat sajadah, beliau bersujud. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai Abu Al-Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu." Utbah bangkit dan menemui para sahabatnya. Melihat kedatangannya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Kami bersumpah atas nama Allah, sungguh Abu Al-Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan sewaktu dia pergi tadi." Dia pun datang dan duduk bersama mereka. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang engkau bawa, wahai Abu Al-Walid?" "Yang aku bawa, bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah, belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya, demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah terlebih dahulu membereskannya tanpa campur tangan orang lain. Dan jika dia mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga, keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia." Mereka berkata, "Demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Al-Walid. Inilah pendapatku terhadapnya, terserah apa yang ingin kalian lakukan," jawabnya. Dalam riwayat lain, Utbah menyimak sampai mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga firman Allah seperti berikut, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatam mithla sha'iqati 'adi was samud, yang artinya jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Tsamud, dalam surat Fussilat ayat 13. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ia berdiri gemeteran lalu meletakkan tangannya di mulut Rasulullah dan berkata, semoga Allah memberimu kebaikan dan kasih sayang. Hal itu ia lakukan karena takut bila peringatan itu benar-benar terjadi padanya. Ia bangkit dan kembali ke kaumnya lalu mengatakan seperti yang ia katakan. Oke, baiklah teman-teman. Sampai di sini konten pada tema kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Oke teman-teman, tetap pantau terus di channel Lembaran Sirah. Saya doakan teman-teman senantiasa sehat selalu. Saya akhiri, salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.